Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama dengan kami di channel His Judgment Media Ministry. Pada kesempatan kali ini kita sama-sama mempelajari akan pelajaran sekolah sahabat kita. Namun sebelum itu mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat Tuhan yang boleh kami rasakan sampai pada saat ini. Saat ini kami siap untuk mempelajari firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat. Kiranya Engkau menolong kami, menuntun kami, sehingga setiap pelajaran pada saat ini boleh menjadi berkat bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini adalah Dalam Mazmur, bagian pertama. Ayat intinya terdapat di dalam Wahyu 14 ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, selain fungsinya sebagai buku nyanyian yang digunakan dalam ibadah umum dan pribadi, Kitab Mazmur adalah kitab yang sangat profetik ditulis oleh para nabi. Kisah Para Rasul 2 ayat 30-31. Para penulis Perjanjian Baru menggunakannya sebagai teks nubuat untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias. Misalnya dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 33 dan Ibrani 1 ayat 8. Tetapi Mazmur tidak terbatas pada nubuat tentang pelayanan Yesus di bumi, tetapi kaya akan berbagai tema terkait dengan sejarah penebusan. Dalam Mazmur 122 berbicara tentang bait suci surgawi, dan dalam Mazmur 15 dan 24 berbicara mengenai gunung yang kudus. Mazmur 119 nama Tuhan, Mazmur 5 orang-orang yang ditebus, dan Mazmur 51 pemberitaan Injil. Mari kita pelajari pelajaran kita pada saat ini. Tempat suci surgawi. Dalam Mazmur 122 ayat 1, nyanyian ziarah Daud. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Dengan mempelajari rincian bait suci, kita melihat bagaimana Tuhan berhubungan dengan umatnya dan bagaimana Dia mengajarkan rencana penebusan. Daud memusatkan ibadah kepada Tuhan di Yerusalem. Di sanalah rumah Tuhan berada. Mazmur 122 secara nubuat menunjuk kepada pengumpulan orang-orang tebusan ke dalam Yerusalem baru untuk beribadah di tempat kudus surgawi yang sesungguhnya. Kitab Wahyu menyajikan beberapa penglihatan mengenai bait suci surgawi ini, atau di mana pelataran yang melambangkan bumi dalam Wahyu 11 ayat 2 tidak termasuk. Di sana ada kaki dian atau 7 kaki dian, Wahyu 4 ayat 5, kemudian ada altar emas, Wahyu 8 ayat 3, 14 ayat 18, 16 ayat 7, ada tabut perjanjian dalam Wahyu 11 ayat 19. Dengan menelaah Mazmur 122, kita juga dapat menghargai tema-tema lain yang terkait erat dengan pesan dari Wahyu: pujian, penghakiman, pendamaian, dan keamanan. Dalam buku Pena Inspirasi menuliskan,
Kristus, imam besar kita yang agung, adalah pelayan tempat kudus, yaitu kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Nabi diizinkan untuk melihat bilik pertama tempat kudus di surga, dan dia melihat di sana 7 obor menyala dan mezbah emas yang dilambangkan oleh kaki dian emas dan mezbah pembakaran ukupan di tempat kudus di bumi. Di sini dia melihat tabut perjanjiannya yang dilambangkan oleh peti suci yang dibangun oleh Musa untuk memuat hukum Allah. Musa membuat bait suci di bumi menurut rupa yang telah dilihatnya. Paulus menyatakan bahwa kemah suci dan segala perkakas pelayanan setelah selesai adalah contoh dari apa yang ada di surga. Dan Yohanes berkata bahwa ia melihat bait suci di surga. Bait suci itu tempat Yesus melayani demi kita, adalah bait suci asli yang agung, yang merupakan tiruan bait suci yang dibangun oleh Musa. Gunung Kudus. Dalam Mazmur 15 ayat 1, Mazmur Daud, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Gunung Sion menempati sebagian kota Yerusalem dan sebagai perluasan digunakan untuk menamai bukit tempat bait suci dibangun. Awalnya disebut Gunung Moria. Gunung ini juga disebut Gunung Suci dalam Mazmur 2 ayat 6 karena merupakan simbol dari tahta Allah. Yesaya 8 ayat 18. Dalam tulisan-tulisan nubuat, kata ini digunakan untuk mendefinisikan tempat di mana orang-orang yang ditebus akan berkumpul. Siapakah yang akan dapat berdiri di Gunung Sion bersama dengan Yesus? Mazmur 15 dan 24 menggambarkan karakteristik orang-orang yang layak berada di sana. Siapa yang hidupnya lurus, melakukan kebenaran dan tidak berbohong. Mazmur 15 ayat 2. Kedua, siapa yang tidak memfitnah, tidak berbuat jahat terhadap sesamanya, dan tidak membiarkan orang membicarakan kejahatan. Yang ketiga, dia yang menghormati orang-orang yang takut akan Tuhan dan tidak berubah bahkan jika itu merugikannya. Yang keempat, dia yang tidak mencintai uang dan tidak dapat menerima suap. Yang kelima, dia yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak sombong dan tidak berdusta. Jelaslah di sini bahwa tidak seorang pun dari kita dengan kekuatan kita sendiri dapat memenuhi semua persyaratan ini. Oleh karena itu, kita hanya dapat berada di sana melalui kasih karunia dan kuasa Yesus. Segala puji hanya bagi Tuhan. Pena Inspirasi menuliskan, penglihatan Nabi menggambarkan mereka berdiri di Gunung Sion, berikat pinggang untuk pelayanan suci, berpakaian kain lenan putih yang merupakan kebenaran orang-orang kudus. Namun, semua yang mengikuti anak domba di surga harus terlebih dahulu mengikuti dia di bumi. Bukan dengan gelisah atau berubah-ubah, tetapi dalam ketaatan yang penuh kepercayaan, kasih dan kerelaan, seperti kawanan domba mengikuti gembalanya. Nama Tuhan. Mazmur 119 ayat 55. Pada waktu malam aku ingat kepada namamu ya Tuhan, aku hendak berpegang pada Tauratmu. Gunung Sion juga terkait erat dengan nama Tuhan. Dalam Yesaya 18 ayat 7, Wahyu 14 ayat 1. Nama tersebut khususnya pada zaman Alkitab dikaitkan dengan karakter seseorang dalam Kejadian 32 ayat 28. Oleh karena itu, nama Tuhan yang tertulis pada dahi orang-orang tebusan melampaui 4 huruf Ibrani yang mendefinisikan YHWH. Nama Allah adalah karakternya yang unik. Aku adalah aku. Keluaran 3 ayat 14. Namanya yang merupakan karakternya adalah kemuliaan dan kebaikannya. Ketika sang pemazmur membangkitkan nama Tuhan, merenungkan karakternya, ia dipenuhi dengan keinginan untuk menaati hukum Tuhan. Mazmur 119 ayat 55. Mengapa? Karena hukum Tuhan adalah salinan karakternya. Nama Tuhan akan tertulis di dahi orang-orang yang mencintai Tuhan dan ingin menaati hukum-hukum Tuhan.
Pena Inspirasi menuliskan kemuliaan Kristus adalah karakternya dan karakternya adalah ekspresi hukum Allah. Ia menggenapi hukum dalam setiap spesifikasinya dan memberikan kepada dunia dalam kehidupannya pola yang sempurna tentang apa yang mungkin dicapai manusia melalui kerja sama dengan keilahian. Dalam kemanusiaannya, Kristus bergantung pada Bapa, sama seperti manusia sekarang bergantung pada Allah untuk mendapatkan kuasa ilahi dalam mencapai kesempurnaan karakter. Yang telah ditebus dalam Mazmur 5 ayat 5. Sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan, orang jahat tak akan menumpang padamu. Mazmur 5 menggambarkan kontras yang tajam antara mereka yang menerima Tuhan dan mereka yang menolaknya. Mazmur ini mengantisipasi definisi dari dua kelompok yang saling berhadapan di akhir zaman. Mereka yang menerima nama Tuhan atau nama binatang dalam ayat 13 dan 14. Nama binatang itu, mereka tidak akan tinggal bersama Tuhan. Jadi di akhir zaman nanti hanya ada dua kelompok, yaitu mereka yang menerima tanda binatang itu dan mereka yang menerima Tuhan. Dan apa yang terjadi dengan mereka yang menerima tanda binatang itu, yang lebih mengikuti binatang ini atau lebih mengikuti kuasa yang lain dibandingkan kuasa Tuhan, adalah mereka tidak akan tinggal bersama dengan Tuhan. Mereka menyembah binatang itu. Mereka adalah pendusta. Mereka akan dihukum dan mereka menghujat Tuhan. Sedangkan bagaimana dengan mereka yang tetap setia di dalam Tuhan? Mereka akan tinggal bersama dengan Tuhan. Mereka menyembah Tuhan. Mereka tidak berbohong. Mereka akan ditebus dan mereka memberitakan keselamatan dengan sukacita. Mazmur 5 ayat 11, Wahyu 14 ayat 6 sampai 7. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pilihan ada pada kita, mau mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh atau mau menerima tanda binatang ini pada akhir zaman nanti. Dan ini harus kita perbiasakan dari sekarang untuk mengikuti Yesus. Pena Inspirasi menuliskan, kesulitan akan muncul yang akan menguji iman dan kesabaran kita. Hadapilah dengan berani, lihatlah sisi baiknya, surga penuh dengan sukacita. Surga bergema dengan pujian bagi Dia yang telah membuat pengorbanan yang begitu luar biasa untuk penebusan umat manusia. Bukankah seharusnya gereja di bumi penuh dengan pujian? Bukankah seharusnya orang Kristen memberitakan sukacita melayani Kristus di seluruh dunia? Jika kita melakukan kesalahan, ubahlah kekalahan kita menjadi kemenangan. Pelajaran yang Tuhan berikan akan selalu, jika dipelajari dengan baik, membawa pertolongan pada waktunya. Percayalah kepada Tuhan, berdoalah banyak-banyak dan percayalah. Percaya, berharap, percaya, berpegang teguh pada tangan kekuatan tak terbatas. Kita akan menjadi lebih dari pemenang. Penyamaran Injil dalam Mazmur 51 ayat 15. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Kita tidak dapat menipu diri sendiri. Kita semua adalah orang berdosa. Sebagai orang berdosa, kita tidak layak untuk memberitakan Injil keselamatan. Itulah sentimen dari Yesaya ketika dia berpikir bahwa dia ini seorang yang berdosa, tidak layak, tapi pada akhirnya Tuhan melayakkannya. Namun ada kabar baik, pengalaman kita bisa sama seperti pengalaman kedua nabi ini. Keduanya diampuni dosanya, dan keduanya mulai mewartakan pesan Allah kepada dunia. Dari 3 pesan yang diwartakan kepada dunia pada generasi terakhir, 2 yang terakhir adalah panggilan untuk meninggalkan dosa. Oleh karena itu, sangat penting bahwa sebelum menunjuk dosa, solusinya diwartakan melalui pesan pertama, yaitu Injil yang kekal. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mungkin kita merasa bahwa kita tidak bisa.
kita manusia yang penuh dengan dosa tidak sanggup menyampaikan kebenaran ini. Tapi ingat, sama halnya dengan Yesaya dan Raja Daud. Mereka pun merasa tidak layak, tapi mereka pada akhirnya dimampukan oleh Tuhan. Ketika mereka berserah kepada Tuhan, Tuhan mengampuni bahkan menolong mereka sehingga mereka bisa membagikan kabar baik kepada orang lain. Begitu pula dengan kita. Mungkin secara manusia kita merasa lemah, tidak sanggup, tidak bisa. Tapi ingat, Tuhan akan menolong kita kalau kita mau dengan sungguh-sungguh. Pena inspirasi menuliskan nubuat-nubuat dalam Wahyu ke-18 akan segera digenapi. Selama pemberitaan pekabaran malaikat ketiga, malaikat lain akan turun dari surga memiliki kuasa yang besar, dan bumi akan diterangi dengan kemuliaannya. Roh Tuhan akan dengan murah hati memberkati sarana-sarana manusia yang dikuduskan sehingga pria, wanita, dan anak-anak akan membuka bibir mereka dalam pujian dan ucapan syukur, memenuhi bumi dengan pengetahuan tentang Tuhan dan dengan kemuliaannya yang tak tertandingi, seperti air yang menutupi laut. Pada bagian yang terakhir, tema utama Alkitab, tema yang menjadi fokus setiap buku lainnya adalah rencana penebusan. Pemulihan citra Allah dalam jiwa manusia. Dari isyarat pertama tentang harapan dalam kalimat yang diucapkan di Eden hingga janji terakhir yang mulia dari kitab Wahyu, mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Inti dari setiap buku dan setiap bagian Alkitab adalah penyingkapan tema yang menakjubkan ini. Penguatan manusia, kuasa Allah yang telah memberikan kita kemenangan melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudaraku, kiranya lewat pelajaran sekolah Sabat yang begitu sederhana ini boleh menjadi berkat bagi kita semua untuk selalu berserah sama Tuhan, karena hanya Tuhan yang akan menyanggupkan kita dan tetap tinggal di dalamnya jika kita rindu untuk memperoleh keselamatan yang kekal. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat. Tuntun kami Tuhan, sanggupkan kami untuk boleh dapat hidup bersama dengan Tuhan. Kami menyerahkan para pemirsa dimanapun mereka berada, Tuhan kiranya sertai dan jaga lindungi mereka. Hikmat akal budi dari surga juga boleh menjadi bagian mereka, sehingga setiap firman Tuhan boleh mereka terima dengan baik. Mereka boleh dapat hidupkan dalam kehidupan mereka secara pribadi. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan kiranya memberkati kita semua.